Diulangi pertanyaannya. Dulu awalnya mendongeng itu pasti ada kesulitan. Kesulitannya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Iya, betul sekali. Jadi teman-teman, setiap kita belajar sesuatu apapun itu pasti ada kesulitan di awal, ya. Termasuk mendongeng. Ya, kesulitannya apa? Satu, susah menghafalkan materi. Yang kedua adalah yang menjadi kesulitannya selain susah menghafalkan materi adalah tidak banyak materi cerita yang kita kuasai. Dan juga ada beberapa hal diantaranya adalah penguasaan panggung untuk audien atau pendengar. Nah, cara mengatasinya dengan bagaimana? Pertama harus belajar. Nah, ini caranya gimana? Ternyata yang perlu kita hafalkan itu bukan materinya, tapi alur jalannya cerita. Jadi tidak semua dihafalkan, tapi alurnya saja. Mulai dari tokohnya siapa, setting tempatnya di mana, kejadiannya seperti apa, puncaknya seperti apa, dan nanti penutupnya seperti apa. Tuh, terus yang kedua adalah kita belajar tentang penguasaan panggung, belajar olah vokal, membuat diri kita supaya menarik dan disukai oleh pendengar. Gitu Kak. Jadi cara mengatasinya adalah kita harus yakin, belajar, mencoba dan tidak boleh menyerah. Apa sih keuntungan dari belajar mendongeng itu, Kak? Wah, mantap. Ini pertanyaannya keren sekali. Keuntungan mendongeng itu banyak. Apa tahu? Kira-kira apa? Tahu nggak? Keuntungan mendongeng. Satu, melatih imajinasi. Nah, jadi ketika kita berbicara di sebuah hutan terdengar suara kokok ayam. Ayam tersebut berada di atas dahan. Kita pasti bayangin ayam yang ada di atas dahan, ya kan? Nah, itu salah satu keuntungannya adalah melatih merangsang imajinasi. Yang kedua, bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Namanya problem solving. Jadi kalau nanti kita melakukan ini, jadinya begini. Kalau kita berbuat ini, akan seperti ini. Gitu. Menambah kosakata. Ya, itu contoh misalkan tadinya kita tidak tahu itu apa, jadi tahu karena mendengarkan cerita atau membaca cerita. Terus ketika kita bercerita itu biasanya kita latihan mendengar dan konsentrasi. Itu manfaatnya. Dan yang paling penting bisa dapat duit. Duitnya buat apa? Buat naik haji, buat umroh, buat bangun rumah, buat liburan. Nah, jadi manfaatnya banyak dan tentunya bisa digunakan untuk syiar dan dakwah. Begitu. Jadi, Terus Kak Damar mendongeng paling jauh sampai mana? nah, mendongeng paling jauh sampai mana? Kalau arah barat itu dari titik 0 km Aceh. Aceh, ya. Kalau timur itu di Nabire, Papua. Ya, kalau ke utara itu di Pulau Sulawesi, itu perbatasan dengan Filipina. Namanya pulau, saya agak lupa nama pulaunya, tapi itu di Sulawesi Utara. Ya, itu ya, jadi Manado masih naik lagi sana. Oh, satu lagi Likupang, nah itu di Sulawesi Utara. Kalau selatan itu di Nusa Tenggara Timur, di Maumere. Sama di saya kok agak lupa lagi tempatnya. Nusa Tenggara Timurnya itu di mana ya? Oh, di Nusa Tenggara Timur. Itu di Bali juga pernah. Nah, jadi Kak Damar ini di Indonesia ini dari 30 berapa sekarang provinsinya? 34 apa 39? Kayak ada 39 ya? 38? 34. Kayak pemekaran lagi ini. Jadi 38 seingatnya Kak Damar ini. Jadi Kak Damar sudah 23 provinsi yang didatangi. Itu dan lebih dari 200 kota. 200 kota, 23 provinsi. Begitu. Kalau luar negeri pernah sampai di Oman. Ya, Oman itu ada namanya KBRI. Ya, terus ada juga ngisi di Malaysia. Kalau satu lagi itu di kedutaan besar di Dubai. Jadi 3 negara pernah di sana.
begitu. Kalau lombanya pernah sampai di Singapura, waktu itu ikut International Storytelling Competition bahasa Inggris dari 64 negara, 128 peserta, juara satu. Good morning judges, good morning ladies and gentlemen. In this occasion I want to tell you a story about Legenda Gali Putih. A long time ago, there is a very prosperous country named is Nusantara. In Nusantara come a little boy from India named is Narayan. Narayan, 10 years old, but he is very powerful. Why? Because he is descending Batara Wisnu in Jonggring Saroka. Ya, jadi ceritanya pakai bahasa Inggris di Singapura 2017. Karena Kak Damar udah nggak boleh lomba di Indonesia karena sudah 5 kali juara nasional dengan kategori berbeda. Pialanya ada, dan nanti tak ambilkan di belakang. Ada lagi pertanyaannya. Modal penting untuk belajar mendongeng itu apa, Kak? Modalnya satu mental, ya. Terus yakin. Yang ketiga adalah jangan takut salah. Jadi harus berani mencoba. Ya, salah belajar lagi, salah belajar lagi. Jadi kalau orang melakukan kesalahan itu seperti di Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta diberikan keteguhan hati untuk istiqomah itu bukan berarti kita nggak pernah jatuh. Kita pernah jatuh, pernah salah, bangkit lagi. Terus coba terus sampai Allah yang menguatkan kita. Jadi intinya teman-teman, ya modal utamanya adalah tadi, ya mental, yakin dan tidak boleh takut salah. Kalau yang lainnya bisa belajar. Tapi yang paling penting jangan lupa innamal a'malu binniyat. Niatnya harus benar. Apa nih kamu jadi pendongeng mau jadi apa? Mencari ridho Allah. 2, minta doa sama orang tua. 3, mengamalkan ilmu dari guru-guru kita. Supaya apa? Berkah. Gitu. Pengalaman yang berkesan bagi Kak Damar selama mendongeng ini apa? Pengalaman banyak sekali sebenarnya kalau pengalaman ya diceritakan karena saking banyaknya lebih dari 2000 tempat sudah Kak Damar datangi. Tapi yang paling berkesan adalah waktu itu diundang sama bupati dari Banggai Laut itu di Sulawesi Tengah. Jadi dari sini perjalanannya naik kereta api 5 jam ke Surabaya. Dari Surabaya naik pesawat ke Makassar 2 jaman, kurang lebih 2 jam seperempat. Dari Makassar nanti naik pesawat lagi sampai di Luwuk itu kurang lebih 1,5 jam. Terus naik kapal 10 jam. Sampai di sana disambut dengan tarian adat, dengan banyak sekali ya. Jadi di sana terus akhirnya kayak mendapatkan betul-betul orang berilmu itu dihargai, orang berilmu itu dihormati. Dan Pak Bupati yang menyambut langsung, bahkan menyambutnya nggak di kabupatennya, beliau sampai menyambutnya di Bandara Luwuk untuk mengantar kami ke kabupaten tercinta. Dan di sana kita diajak untuk keliling kabupaten yang di tengah lautan. Kita ikut mancing, kita ikut berlayar, kita lihat lumba-lumba warna pink juga waktu itu. Terus kita juga ikut manen talasnya gede banget. Nah, jadi sangat berkesan sekali. Itu tahun 2014 pertama kali 2013 atau 2014 pertama kali naik pesawat. Nah, gratis, tidurnya di hotel, pulang dikasih gaji. Gitu. Ayo jadi pendongeng ya. Kenapa Kak Damar terkadang jika mendongeng pakai boneka? Betul sekali ya. Ini pertanyaannya saat ini saya bawakan contohnya. Nah, jadi kenapa Kak Damar kalau bercerita kadang pakai boneka? Ini namanya adalah alat peraga. Jadi kita memperagakan
yaitu apa? Cerita Dengan menggunakan alat diantaranya. boneka. Nah, kalau ngomongnya ini namanya adalah Ventriloquis. ventriloquy. Jadi seni bersuara dengan olah perut yang dikeluarkan menggunakan diafragma. Betul. Kayak gitu. Ha, Iya. iya. Iya, namanya siapa? Munyo. Iya. Munyo. Heeh. Iya. Gitu jadi ini supaya lebih menarik untuk membuat audiens lebih tertarik dan juga lebih bersemangat untuk diajak bercerita. Gitu ya. Oke. Gitu. Kalau menurut Kak Damar perlu nggak belajar di sekolah, terkadang harus diajari dengan cara mendongeng. Perlu sekali. Jadi teman-teman kalau di sekolahan itu Kak Damar malah setiap menyampaikan materi dengan cerita, dengan dongeng teman-teman. Jadi Kak Damar itu setiap melakukan pembelajaran itu pasti ada buku cerita. Nah hari ini pun sebentar Kak Damar baru kedatangan buku cerita hari ini. Wah, kedatangan buku cerita ya. Ini baru saja Kak Damar kedatangan buku cerita karena kemarin ada yang nawari. Wah, jadi pertanyaan ini tidak disetting tapi jawabannya luar biasa sekali. Gimana cara untuk membukanya ya? Ini masih baru ya, ini Kak Damar pesan buku cerita. Nah, Kak Damar akan menggunakan senjata ajaib. Kita cek isinya seperti apa ya. Unboxing bahasanya. Nah, nanti kita coba unboxing isinya apa. Kak Damar juga kemarin belum baca, cuma ditawari. Semoga nanti menarik dan betul-betul ini buku cerita. Khawatirnya nanti bukan buku cerita tapi resep masakan. Nah, sangat betul ini. Itu adalah buku cerita. Unboxing hari ini. Susah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Kenapa di sekolahan perlu diajari cerita? Butuh banget untuk melatih imajinasi, konsentrasi, dan membangun hubungan antara guru dengan murid. Oh iya betul. Ternyata isinya 2. Ini dongeng dari hutan ajaib. Nah ini karena 2 nanti 1 untuk koleksi MI Ma'arif Gunung Pring. Ya. Saya serahkan ya nanti buat MI Ma'arif Gunung Pring. Ya, jadi nanti kamu baca ya. Jadi supaya nanti ada tambahan. Oke. Nah, oke ya. Nanti silahkan diberikan kepada MI Ma'arif Gunung Pring. Oke. Lagi. Bagaimana jika menghadapi anak-anak yang ramai ketika Kak Damar hendak memulai mendongeng? Ya, itu sering kali karena memang idealnya logikanya anak-anak itu normalnya ramai dan suka bergerak. Makanya tugas kita adalah dengan ice breaking, persepsi, diajak untuk kegiatan supaya mereka nyaman terlebih dahulu. Misalkan dengan tepuk 1, tepuk 2. Kalau kau mau dapat hadiah duduk rapi. Nah, seperti itu supaya mereka tidak ramai dan mereka tidak berbicara sendiri. Meskipun daya konsentrasinya cuma 5-15 menit. Nanti setiap 5, 10, 15 menit kita ulangi terus. Seperti itu. Makanya kalau Pak Damar cerita kan sering kalian dengarkan tepuk 1, duduk rapi. Nah, kayak gitu. Itu namanya adalah teknik untuk membuat anak kembali konsentrasi. Apa keinginan dan cita-cita Kak Damar yang belum tercapai dari mana unit dunia dongeng ini? Betul sekali. Jadi salah satu cita-cita yang belum tercapai karena cita-cita Kak Damar banyak 100 cita-cita. Jadi haji alhamdulillah sudah, umroh sudah. Yang belum pengen punya panti asuhan anak yatim. Dengan bercerita ini Kak Damar pengen bangun masjid dan panti asuhan anak yatim. Nah, supaya apa? Supaya lebih bermanfaat lagi. Begitu. Saran untuk teman-teman di MI Ma'arif Gunung Pring apa Kak? Gampang, cukup manjada wajada. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti kamu akan mendapatkan. Kamu pengen jadi apa cita-citanya? Pengen TNI belajar.
disiplin, yang rajin ya. Mas Dirga pengen jadi apa Mas? atlet voli. Atlet voli, berarti mulai sekarang harus mencintai bola voli itu. Kak Damar dulu pengen jadi pemain sepak bola. Ya, dulu pernah juga ikut seleksi untuk futsal, tapi karena Kak Damar memutuskan untuk jadi guru TK, ya alhamdulillah Kak Damar kembali untuk menikmati passion yang lain. Kalau Mas ini pengen jadi apa? Kecil. Pemain sepak bola. Wah, pemain sepak bola. Mas sekarang harus aktif ya belajar tentang sepak bola. Mbak Cantik pengen jadi apa? Belum tahu ya, semoga nanti senantiasa jadi orang yang bermanfaat. Nah, ini Mbak belum tahu juga ya. Nah, nanti masa depan tuh pekerjaan lebih luas lagi. Bisa jadi konten kreator, food blogger ya, dan lain sebagainya. Ini jadi apa Mas? TNI juga wah, nanti barengan daftarnya ya. Oke. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Nah, oke gitu ya teman-teman. Kak Damar nanti pesan, pokoknya manjada, wajada, belajar yang sungguh-sungguh disiplin, nggak usah ikut-ikutan teman-teman yang lain yang mereka kok masih celelean atau mereka nggak serius belajarnya, karena semuanya nanti akan kita panen ketika kita sudah tua atau mungkin sudah dewasa. Kak Damar aja menyesal dulu waktu sekolah ikut-ikutan bolos, ikut-ikutan ya kenakalan remaja pada umumnya. Sekarang menyesal. Misalnya kenapa? Andai kan dulu tidak seperti itu, mungkin ya bisa menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Kita merasa durhaka sama orang tua. Orang tua udah bayar mahal, kok kita di sekolahan tidak serius. Jadi kalau sudah nggak mau sekolah, bilang aja sama orang tua, biar tidak dolim. Nah, tapi dulu, alhamdulillah sekarang sudah Kak Damar berusaha tebus ya. Salah satunya adalah mengumrohkan orang tua, dengan membuatkan rumah untuk orang tua dan memuliakan orang tua sebagai apa? Sebagai kewajiban dan tentunya menebus kesalahan yang dulu pernah kita lakukan. Yang penting jangan sampai suatu saat kita menyesal karena perbuatan kita di masa lalu. Tapi andaikan kita melakukan kesalahan itu bagian normal dari kehidupan. Yang penting adalah belajar menjadi lebih baik lagi. Gitu Mas TNI, Mas Poli.